Halo, selamat malam para manajer dan penikmat skena kompetitif top 11 di seluruh TA. Saya Raju. Saya akan memandu jalannya pertandingan super pada hari ini. Selamat datang di kompetisi kasta kedua, divisi segunda, yang diselenggarakan secara resmi oleh panitia pelaksana kebanggaan kita, Tela Liga. Sistem liga yang panjang dan melelahkan ini akhirnya membawa kita ke match day kelima, sebuah laga yang sangat krusial ya, yang akan menentukan siapa penguasa tahta sesungguhnya. Hari ini kita akan menyaksikan duel papan atas perebutan posisi pertama klasemen antara Alaves TFC melawan Malaga TFC. Siapakah pemenangnya? Nah, sebelum kita membahas kekuatan kedua tim, siaran yang spektakuler ini diproduksi secara eksklusif oleh tim di Kristor, official broadcast partner kita yang akan menyajikan tayangan yang berkualitas. Turnamen ini juga tidak akan berjalan meriah tanpa dukungan penuh dari sponsor kita, Pandu, sponsor kita Divisi Segunda, dan Ryuga Foundation, sponsor utama seluruh kompetisi Tela Liga. Mari berikan respek tertinggi untuk para pendukung acara kita hari ini. Oke coach, tanpa berlama-lama lagi, mari kita beda track record dari kedua raksasa yang akan saling bunuh di atas lapangan hijau ini. Keduanya membawa modal yang sangat mengerikan. Kita mulai dari sang penantang yaitu Alaves TFC. Kalau kita perhatikan riwayat pertandingan mereka, Alaves ini layaknya mesin gol yang tidak kenal ampun ya, terutama saat bermain di kandang lawan. Di laga tandang mereka, Girona TFC berhasil dilibas habis dengan skor tanpa balas Bung, 4-0. Konsistensi mereka terus berlanjut saat mempermalukan Valladolid TFC dengan skor yang meyakinkan 1-3. Dan yang paling fenomenal adalah kemenangan terbesar mereka saat ini, di mana pertahanan Osasuna TFC dibongkar habis-habisan hingga hancur dengan skor 0-6. Tapi tunggu dulu, mari kita geser ke kubu Malaga TFC. Jika Alaves adalah mesin gol, maka Malaga adalah badai yang siap meratakan siapa saja yang menghalangi jalan mereka menuju puncak. Mereka membuka dominasi dengan kemenangan telak atas tim kuat Atletico Madrid TFC dengan skor 1-5. Uniknya, sama seperti Alaves, Malaga juga sukses mencetak kemenangan besar di kandang Osasuna TFC dengan skor identik 0-6. Dan keganasan lini depan mereka memakan korban saat menundukkan Valladolid TFC dengan skor 1-4. Statistik ini benar-benar gila Bung. Kedua tim sama-sama doyan mencetak gol. Terlebih lagi mereka pernah membantai Osasuna 6-0 dan sama-sama mendominasi Valladolid. Ini juga membuktikan bahwa dari segi taktik, formasi dan kualitas pemain, Alaves dan Malaga berada di level yang sangat seimbang. Pertanyaannya sekarang, taktik manajer siapakah yang akan lebih jitu hari ini? Apakah lini pertahanan Malaga mampu menahan gempuran badai penyerang Alaves? Atau justru counter attack cepat dari Malaga yang akan mengunci kemenangan untuk mengamankan posisi puncak klasemen di divisi segunda? Ketegangan sudah berada di puncaknya. Para pemain sudah bersiap di lorong stadium dan wasit bersiap meniup peluit. Siapkan minuman kalian, kencangkan sabuk pengaman karena kita akan langsung masuk ke lapangan hijau. Inilah dia perebutan puncak klasemen divisi segunda match day 5 antara Alaves melawan Malaga. Let's go! Ya, peluit telah dibunyikan dan marilah kita menonton pertandingan hari ini. Yamal. Kita lihat sudut kiri adalah Alaves memakai pakaian berwarna ungu dan Malaga di sudut kanan berpakai pakaian warna biru. Ya, Alis terus membawa bola, Alis menggocek, Alis dan mencetak gol Bung. Gol yang sangat luar biasa tercipta di menit keempat melalui Alis dengan kaki kanannya di sudut kanan gawang Bung. Ya, gol yang sangat begitu cepat membuat pertahanan Malaga terasa belum siap ya menerima serangan secara tiba-tiba dari Alaves. Dan kita lihat pertandingan masih berlanjut. Alonso over ke Luis long pass ke Van Persie bebas one by one di kiper. Gol lagi Bung. Robin Van Persie mencetak gol kedua untuk Alaves TFC. Ya, lompas jauh dari Luis dari lini pertahanan dapat diterima dengan baik oleh Robin Van Persie meskipun tadi sempat dibayangi ya oleh Demichelis, tapi akhirnya Van Persie dapat mencetak gol dan skor sekarang adalah 2-0. Nah, kita berbicara tentang pencetak gol kedua tadi ya dari Alaves yaitu Robin Van Persie. Statistik membuktikan dari total 31 pertandingan di semua kompetisi yang diikuti oleh Alaves,
Yang sukses mencetak gol 63 gol. Sebuah catatan yang sangat fantastik dan sulit dipercaya. Rata-rata lebih dari 2 gol di setiap pertandingan, dan itu yang membuktikan bahwa insting mencetak golnya berada di level yang berbeda. Baiklah, kita balik lagi ke gameplay pertandingan. Di sini kita lihat Alaves masih terus mencoba menyerang. Nampaknya 2 gol tidak terasa cukup bagi Alaves. Mereka ingin terus menambah lebih, sehingga jarak margin gol kelihatan lebih aman untuk mereka. Namun dibatalkan lagi oleh pertahanan Malaga. Oh, umpan terobosan ke Isco, apakah dia akan men-shoot? Oh, penampilan yang sangat baik oleh kiper dari Alaves yaitu Casillas. Menangkap pas di tengah tadi ya. Kita lihat lemparan ke dalam, Modric ke Luis, Alis pencetak gol pertama tadi, Alis umpan lagi ke Cross, umpan balik ke Alis, oh sangat sayang Bung, seandainya tadi bebas mungkin dia bisa lakukan umpan balik ya. Kartu kuning untuk Malaga. Kita lihat Van Persie mengambil tendangan bebas, Van Persie, oh tipis di mister gawang atas. Kita lihat serangan lagi dari Malaga, umpan ke Santa Cruz. Oh, tendangan yang sangat bagus dari Santa Cruz memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Asis dari Taulalangnya tadi. Tendangan yang sangat bagus ya. Kipernya sudah pas arah bolanya, tapi bolanya agak ke sudut tadi ya. Nah, jika tadi kita berbicara tentang Robin van Persie, penyerang Alaves, kini kita akan bahas pencetak gol tadi ya. Pencetak gol pertama Malaga yaitu Roque Santa Cruz. Bersama Malaga di total semua pertandingan, total semua kompetisi musim ini, dia tercatat sekitar ada 32 pertandingan dan total gol yang dicetak adalah 71 gol. Saya ulangi lagi, 71 gol. Dan ya, statistik itu berbicara fakta karena pada malam ini dia akhirnya mencetak gol untuk memperkecil ketinggalan mereka atas Alaves TFC. Dan kita lagi balik ke pertandingan, Modric terus ke Alis, apakah brace? Oh, tidak jadi. Penyelamatan yang baik dari kiper dari Malaga TFC. Pertandingan masih berjalan menuju akhir penghujung babak pertama. Alis, Luis umpan kembali ke Alis, Luis, Modric, Yamal, apakah umpan? Oh, sayang, di intercept oleh Demichelis. Ya, keadaan masih skor 2-1, belum ada perubahan, dan kini kita telah memasuki akhir dari babak pertama. Dan saya lihat kedua pelatih belum ada memasukkan pemain pengganti. Dan apakah akan ada pemain baru yang masuk di babak kedua nanti? Kita lihat saja nanti di babak kedua ya. Ya, sejauh ini saya lihat Malaga masih tertinggal 2-1, dan di babak kedua ini juga belum ada pemain pengganti yang masuk. Tapi bagi saya Malaga mau tidak mau harus tampil menyerang atau minimal imbang untuk mengamankan posisi mereka juga di top 3 Liga Segunda. Terlebih lagi tadi mereka kecolongan gol sangat cepat di 2 gol di 8 menit pertama. Dan itulah yang harus dibayar mahal oleh Malaga kali ini. Dan bagi saya juga untuk sejauh ini di 55 menit pertama, bagi saya pemain yang tampil paling dominan di sini adalah Alis. Terlepas dari golnya tadi juga dia sangat menguasai posisi tengah. Dia beberapa kali memberikan umpan kunci. Oh, kita lihat Santa Cruz, apakah brace? Ya, tembakannya meleset tipis di atas mister gawang. Dan menit sudah 62, tinggal sekitar 27 menit. Ya, kita lihat Alis lagi. Alis memberi umpan ke Luis umpan ke Junior, dribble, umpan ke Alis, Van Persie. Nah, apakah offside? Kita lihat. Apakah offside, Bung? Onside nampaknya. Iya, onside. Nah, baru tadi saya bahas tentang Alis dan kali ini dia membuktikannya lagi. Kita lihat dia memberikan satu assist kepada Van Persie.
Dan Van Persie telah mencetak brace dan Alice juga telah mencetak satu gol dan assist juga ya. Dan mungkin salah satu faktor yang membuat Van Persie mencetak banyak gol di semua kompetisi musim ini yaitu mungkin dari lini tengahnya juga, seperti Alice yang selalu memberikan umpan-umpan matang ke Van Persie yang dikonversikan menjadi gol. Kita lihat Van Persie umpan lambung atau umpan datar ke Luis tendang. Oh, offside ya. Kita lihat. Oh ya, jelas offside. Malahan kalau nggak salah 2 pemain yang offside ya. Kita lihat tinggal 15 menit. Alonso umpan ke Modric umpan balik ke Luis Van Persie Junior. Oh, Demichelis melakukan intercept. Ya, tinggal 15 menit lagi dan skor masih 3-1. Meskipun menang 3-1, saya lihat Alaves masih mendominasi pertandingan. Dan Malaga mau tidak mau harus all in untuk menyerang, untuk minimal menyamakan kedudukan atau memperkecilnya. Ya, tendangan. Oh, Santa Cruz tendangannya masih di atas kiper. 10 menit lagi. Kita lihat Ramos umpan ke Luis. Alaves nampaknya belum puas 3 gol. Yamal. Ya, yang saya lihat dari Alaves meskipun unggul 3 gol mereka tidak defending ya, tidak full di defending, tidak kayak parkir bus itu. Ya, pergantian pemain dari Alaves. Junior keluar dan Ares masuk, dan Malaga juga pergantian, Demichelis keluar, Dawson masuk. Kita lihat tinggal 1 menit. Apakah Malaga masih sempat memperkecil ketinggalan? Dawson umpan ke Cazorla umpan backheel ke Saviola. Oh, di blok guys. Apakah skor ini tidak berubah sampai akhir pertandingan? Dan ya, akhirnya pertandingan selesai dan Alaves unggul 3-1. Ya, hasil yang mungkin kurang baik bagi Malaga karena kebobolan 2 gol lebih awal dan pada akhirnya juga belum bisa membalikkan keadaan. Ya, pertandingan berakhir dengan skor 3-1 dan kita lihat sendiri Alaves sangat menguasai jalannya pertandingan terutama di lini tengah mereka meskipun mereka gagal clean sheet karena kebobolan 1 gol. Dan Malaga juga berusaha melakukan perlawanan tapi kedisiplinan defender dari Alaves dan kipernya juga yang lumayan tampil bagus. Sehingga lini penyerang dari Malaga sangat susah untuk mencetak gol. Meskipun tadi Roque Santa Cruz sempat mencetak 1 gol. Jadi overall pertandingan ini sangat bagus. Dan kita lihat memang mereka berdua, Alaves baik Malaga, sebenarnya layak di top 3. Tapi untuk hari ini Alaves lah pemenangnya. Dan man of the match pada pertandingan kali ini bagi saya adalah Alice. Karena dia sangat menonjol, apalagi di lini tengah pada pertandingan ini. Bahkan lini tengah Malaga pun susah untuk bergerak. Terlebih lagi Alice juga mencetak gol dan assist. Sehingga membuat timnya juga menang pada pertandingan kali ini. Selain itu juga sebenarnya Robin Van Persie juga layak karena dia mencetak 2 gol. Tapi secara overall bagi saya tetap Alice yang menjadi man of the match. Oke, mungkin sekian saja pertandingan hari ini. Kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan seru lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.